Jadi kalau lebih kalau cepat ini masih basah. Jadi masih setengah matang. Kalau setengah matang biasanya kalau untuk latihan, anak-anak latihan menulis di Bali itu pakai yang setengah matang dulu. Soalnya kalau yang proses terlalu lama terlalu mahal bagi mereka. Ini nggak semahal beruang sih. Kalau dibandingkan beruang harganya sangat mahal ya beruang. Enggak usah insecure mas. Enggak usah insecure. Ngomong apa sih Pak? Niku di PM panasan niku jengkira atau apa kan? Percepatan ketika garing ini oleh kotoran. Garing kan rasa lurus banget. Makanya setelah jemur kemudian nanti diauhkan, diteduhkan kemudian dipres itu biar dia tidak bergerak tadi dipres berbulan-bulan itu tujuannya biar lurus. Kalau udah jadi gini dijemur nggak masalah. Aku mau tekan nanti ya. Yang setengah jadi itu. Kalau di sana untuk latihan setengah jadi, kalau lontar setengah jadi itu lebih enak ditulisi, tapi dia nggak awet. Kalau lontar ini lebih murah, segini ini cuma 5.000. Satu 5.000 itu satu. Wis sama. Nah ketemunya foto mas. Karo sing Itu kalau belum ditulisi. itu segitu ya mas panjangnya segitu. Kalau Ya? ditulisi ya segini. Ukuran ini 5.000-an. Kalau sudah ditulisi 30.000 sampai 50.000 satu lembar. Itu buat mempercepat proses pengeringan itu kalau di oven press itu kualitas sama atau Kayaknya coba belum? belum juga ya. Oh, Dimakan ya. ya. Nah, kita belum coba yang proses ini. Iya, bisa. Lontar ini di sini ada garisnya. Garis ini nanti kalau dikasih kemiri dia hilang, ditulis. Kalau udah ditulisi, ya nanti garisnya hilang. Ada 3 lubang di sini. Jaraknya beda. Jarak 2 lubang ini beda. Kegunaannya Yang pendek itu di kiri. Jadi supaya nggak kebalik-balik pas nyusun lontar. Karena lontar kalau banyak gini, lontar banyak. Kalau dia jaraknya sama, itu bisa kebalik. Kebalik gini, pas baca itu masih pasti harus bolak-balik. Makanya teknologinya jaraknya dibikin beda. Yang pendek itu di kiri. oke. Ini sama ini. Berarti yang ini sebelah kiri. Nanti atasnya sana berarti. Kalau sampai kebalik sini ya asal dia konsisten nggak apa-apa, tapi biasanya desain dari garis-garisnya ini kalau nulisnya kebalik, yang bawah ini kebagiannya sempit. Jadi untuk ditulisi susah. Garisnya ini udah pasti Ini di garis manual pakai sepat. Tahu kan sepat yang pakai baterai itu, pakai tali dicepretin kayak orang negor kayu gitu. Negor kayu seperti itu. Itu di sini namanya apa? Wah apa tapi mbak Es Aduh. Nulisnya pakai ini. bisa namanya Ada toko yang mas. buat nulis mas. Namanya pangot. Buat nek ini pangan sama Gue pengot itu. Kita namanya Stylus Patimura. Atau ya modernis stylus lah. Banget kurang kayak ngono mas. Nek cara yang digital stylus gitu. Stainless. Stylus. Nulis kan yang ini. Saya dudul HP gitu. Betul. Oke. Bilang. Landep enggak? Mau coba? ada yang mau coba. Jadi kalau mau nulis kita tentukan dulu bagian kirinya. Boleh lihat satu mas. Bentar mas. Diajarkan. Sajam ya, sajam. Hati-hati. Nah Saya masukkan. mau coba tadi. Yang pendek. Coba megang jangan coba. Kemudian posisi tangannya gini. Ada umur raket atau paling suka buri kan. Oke. Mulai mendekat. Nulisnya gini. Nanti kalau ditulis ya nggak begitu jelas tulisannya.
Jadi tidak ada hitam-hitam tinta. Nanti untuk menghitamkannya pakai ini. Paling ini. Ibu-ibu, mbak-mbak mesti ngerti lah. Apa ini? Kemiri. Nggak perlu tak jelaskan apa bahannya. Jadi kalau udah dibakar, dia jadi arang ya. Nanti kalau digosokkan di bekas goresannya, itu akan jadi hitam seperti yang tadi. Tadi ada tulisannya hitam sedikit. Ya. Itu ada beberapa aksara yang belum dikasih hitam-hitam, kelihatan nggak? Iya, kesan sayur. Itu yang tidak apa kena pisaunya itu nggak hitam. Iya. Bisa dicoba. Digesek. Kalau ini, tapi kalau ini langsung kalau digesek kan nanti garisnya ini hilang dengan minyak kemiri. Waduh, sudah Ini yang sudah ada tulisannya. Nah, ini goresan kalau dikasih kemiri jadi hitam. Yang belum ini ada beberapa aksara. Ini aksara sampai di atas lingkaran ini kan. Kalau kita hitamkan itu. Kemudian tisunya nih. Oh, dan Gak lewer. lah yo hilang. Lagi langsung dapat Ganti ini irang-irang nih. Nah, setelah dikasih kemiri kelihatan tulisannya. Sulap. Nulisnya gampang. Bisa dipraktekkan. Bisa. Jadi ini kan cuma ini emang untuk praktek, Pak. Oh. Iya, Langsung aku mau nih. Hilang ya. Dari tadi Ah, Pak. memang bisa. Apa? Iki. Sampai Aman. Kalau saya biasanya pas ganjel ke dengkul. Soalnya nek, kalau di ganjel meja itu atas misalnya. Jadi karena ini ada harus ditekan, nanti nggak keluar. Enggak bolong. orang gampang belum. Ya, Perasaan. Enggak cek. alam. Nulisnya kok ini tau Mas? Iya, ini. Bener kali cepet. Ya. Tegak. Jadi jempol kiwa. Wah. Bahasa Jawa Pak. Jempol kiwa dulu ngarangin. Ini kok. Ya, dari tengah ini dari menunjuk di atas. Jempol di sini. Nah, nanti yang jempol kiri ini untuk mengarahkan ujung. Karena lontar ini kan berserat. Jadi kalau narik ke kanan itu biasanya agak nyantel. Nanti bisa dicoba. Ini digojek jalan. Oh iya. Iya, berapa? Sing mana sing itu wae Mas. Boleh mendekat kalau boleh Soalnya kan mendekat. iki ora anggap tak ngenek ki aku ora iso nunggu sih. Boleh mendekat. Ingin tahu. Boleh mendekat. Nah, kalau Mas Sules ya gua terus ngono lho Mas. Nah, rasa malu-malu Mbak santai wae. Les. Malu bersanya sesaat di jalan, malu di sini kelaparan. Gitu aja. Yang ini untuk mengarahkan ke sana. Dorong ini didorong ke kanan. Iya, nek rapat melayu nyanyi. Resiko ya. Total gitu ya. Nulisnya emang lebih susah daripada nulis di buku tentuan, apalagi di buku. Mas Arif mau tanya Mas, itu selain untuk nyerat aksara bisa untuk gambar juga? Bisa. Kalau di Bali ada namanya prasi. Jadi ini bisa untuk gambar juga. Prasi itu ya gampangnya komik Komik kuno. tapi pakai lontar. Dia ada gambar-gambar wayang, ada ceritanya. Jadi biasanya untuk hiasan dinding ini dirakit ini. Per ini ada ceritanya, ada gambarnya kayak
Nah kayak gitu. Kayak gini weh. Kayak HP nih. Nilai jualnya sangat tinggi sekali. Kalau kesejarahan ya biasanya desa wisata seperti ini nanti kan menjual paket nih Mas Gi. Bisa ini ada pohonnya, ini ada proses buatnya, ini ada hasilnya, seperti itu akan luar biasa apalagi dipadu dengan aksara Jawa seperti ini. Nah, ini videonya. Iya, yang enggak ini. Ya. Sama ini sebentar, enggak apa-apa teman di video itu ya waktu sudah sebut. Enggak, tadi belum dikasih waktu berapa menit. Nanti enggak kebablasan. Satu jam lebih. Waduh. Lebihnya ada berapa? Tapi masalah sisa ini. Iya, siap. Nah ini perkenalan aja museum kami ya. Nanti tak kenal makan tak wayang. Bukan tak sayang tapi tak wayang. Ini ketika kami masuk di TVRI itu, nah tadi, nah ini museum kami yang kami rintis. Museum yang diteruskan tadi di Google Map ada juga bisa bermain ya. Minta bibit saya kasih gratis daripada ngambil dari Jawa Barat. Nah ini wayang beber seperti ini, wayangnya dibeber setelah relate dan bibit. Nah seperti ini wayangnya. Ini juga bisa dilukis wayang beber ya. Itu kalau 1000 bibit kayaknya nggak ada di sana. Ini juga komunitas Gorjabung sudah nanam di mana-mana ya Mas. Sudah gede-gede. Sekitar 6 titik. 6 titik sudah disetor. Itu di sini juga. Di sini ada Pak itu berjerapus. Oh gitu loh. Nah ini, jadi kitab-kitab ini tuh dibuat dari kertas tersebut. Nah ini Luntar Sutasoma ya, tentang Pancasila kami mempunyai kitab yang sudah sepuh sekali. Ini ada Quran, ada kitab-kitab para wali yang sepuh-sepuh. Ini kepala dinas UPN. Ini sini masih bantu sih. Oh berarti kepala dinasnya sama. Insyaallah masih. Maaf ya Mas, saya itu kurang duluan Mas. Kemarin di Mangunan Mas saya Mas, nama dinas pariwisata tabletop dan tutor travel. Sama sini sama itu. Timbul Mbak Tum itu kan. Oh kemarin mungkin tadi nih Pak. Oh bilang foto yang Mas Anu Cina nggak lihat jalan. Jadi seperti ini Mas. Nah seperti ini pakai kertas doang bisa dilukis. Nah ini nanti di sini ada juga pembuatan kertas. Nah seperti ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, pasti ketika sudah bisa membuat pasti ada pasarnya tersendiri dan itu nggak mungkin nggak ada karena setiap anu ada karena ini langkah sekali. Nah ini komunitas Gorjabung pas lagi di depan kami. Ini ada pembuatan lagi. Ini kami di tempat kami juga ada kalau sekolahan-sekolahan. Nah ini namanya pohon blugu. Kalau di kita ketahui itu blugu pohon kelapa ya. Kalau deruang teman-teman semua kan waktu dulu kan kertas itu deruang gitu ya. Itu berasal dari kata deruang sebenarnya. Dan ini kalau di Bali dimanfaatkan Mas untuk menggambar-gambar kerajaan seperti ini Mas. Nah ini di sana dibuat kertas suci kalau di sana ya. Karena kalau untuk ritual dan doa masih menggunakan kertas buah dan lontar.
waktu acara kami di nah ini caranya seperti ini. Nanti kita sebenarnya untuk pengeringannya di pohon pisang ya, tapi nanti kita pakai tutup pakai media yang lain. Pohon pisang luarnya kena matahari, tapi sebenarnya dia dalamnya itu minus celciusnya. Karena kita nancepin wayang itu lebih dari sehari pasti bengkok gagang wayang itu. Karena suhu minusnya yang ada di pohon pisang tidak mengakibatkan apa ya? Tidak ngedop kayak yang meling-meling yang tadi itu efeknya. Nah, ini penyimpanan seperti ini. Nah ini juga kayak begini. Ini sudah jadi dan kita tahun lalu kita membuat 300 untuk dinasti kebudayaan yang masih kerjasama dengan komunitas Sego Jagung 300 lembar. Nah ini proses terakhir ya, setelah diaduk itu dikeong, dikuwuk, nama dikuwuk seperti wayang. Ini biar ininya tipis. Ya. Nanti saya kasih satu pertanyaan di akhir ya, yang bisa menjawab pertanyaan tak kasih satu lembar. Ini ya, ini yang kemarin acara-acara dinas kebudayaan itu mereka bisa menulis nanti kayak sepele gitu kalau di figura benar-benar jadi luar biasa ya ditulis acara Jawa. Ini aja yang disimpan. Itu udah dipesen ya, udah dipesen Mas Arif sama Mas Ibu. Ini masih kok nanti. Nah, pertanyaannya nanti kita praktek dulu ya. Ya, ini gantian Mas Doko biar yang tadi udah dipoto-foto belum Mas? Waduh, wes. Yang sudah main kebetulan kok keblasut teng Bantul, nanti keblasut teng Museum Wayang Beber nanti bisa diketahui kita punya Al-Qur'an kuno yang ratusan tahun yang menggunakan bahan kertas beruang seperti ini. Jadi sebelum kertas Eropa masuk itu kita nenek moyang kita menggunakan lontar dan kertas beruang. Nah, terus apa toh keunggulan kertas beruang ataupun lontar ini di zaman dulu memang digunakan untuk nyastra khususnya di Jawa dan keawetannya itu luar biasa, bisa ratusan tahun tanpa bahan pengawet dan ini alami dibuat dengan apa itu tumbuh-tumbuhan ya sama seperti lontar. Nah untuk lebih ngehnya kita nonton videonya dulu ya untuk apa kok kertas beruang seperti itu. Kita tak siapin. Oh power ya. Nah, seperti ini kira-kira. Inggris saya itu. Ya ini pas ada tamu dari Visu ini. Ini pohonnya pohon jadi ini pohonnya seperti ini ya, pohonnya itu namanya pepper mulberry kalau bahasa latinnya. Ini memang di kawasan Asia Tenggara ditumbuhi. Dan ini yang sebelum praktek biar mbak-mbak teman-teman bisa maaf ya agak grogi, nggak dikasih tahu kalau pesertanya itu naprak saya tadi. Nah itu perkenalkan Joko itu jadi selain kita mendirikan museum, kita juga mendirikan sanggar budaya. Joko ini dari SD sampai sekarang SMA itu sudah kita latih wayang, gamelan, serta bisa membuat kertas juga. Ini kita cukupkan aja ya. Nah ini diambil kulit yang ketiganya. Jadi ini jadi ini kita sudah siapkan pohonnya di tempat kami ada banyak pohonnya, kita sebar juga ke teman-teman Sego Jagung. Kenapa ini perlu dikasih tahu kepada teman-teman semua? Karena pohon ini dipotong, ditumbuh kembangkan itu akar tunas, jadi dia nanam satu bisa tumbuh jadi kayak pohon pisang banyak. Dan
kenapa ini kok harus diceritain seperti ini toh, kok kurang gawean gawe ini gitu. Jadi misal ini teman-teman semua, jadi kertas dibuang seperti ini teman-teman. Ini harganya per sentimeter persegi. Dan ini sudah ekspor Cina dan banyak orang luar negeri yang tertarik. Jadi misal hitung-hitungan sih, satu kertas ini, misal ini harganya per sentimeter persegi itu Rp75. Karena ini kita berbicara tentang sejarah dan kelangkaan ya. Jadi kertas selembar seperti ini bisa nyampe 150.000. Jadi ini suatu potensi jika besok Kampung Mundok ya. Dan desa-wisata Mundok sini, Kelurahan Mundok bisa mengembangkan diri. Karena ini prosesnya mudah. Yang pasti modalnya satu, tangannya harus berotot. Karena satu lembar ini butuh 1000 kali tukar. Ayo nek nuker empeng yo. Nah. Beda. Jadi ini kulit kayunya ini. Ini mungkin bisa dirasakan. Ya, ini sangat langka sekali. Kenapa? Karena prosesnya dan sisi sejarahnya yang membuat mahal sekali. Nah, ini buatnya di tempat seperti ini. Nanti kita praktekkan dan nanti teman-teman semua wajib ya, berhak dan wajib mencoba. Kita sudah siapkan dan di lain kesempatan kita akan bagikan gratis bibitnya jika ada yang tertarik. Nanti pelatihannya hari ini dan besok kalau mau latihan lagi silakan boleh. Jadi nanti kalau jenengan ke Museum Sekar Raja akan mendapatkan bertemu dengan Al-Quran kuno, kitab-kitab kuno tentang para wali itu masih Bapak Cirebon, Bapak Wali sana itu menggunakan medianya kertas seperti itu. Kumpulnya itu berapa lama? Ngumpul ini ribuan kali, ratusan nih. Ini kebetulan tadi saya itu pendak dino kalau ada tamu semuanya ngomong kayak, tapi ngomong ini sebenarnya karyanya Mas Arif karena beliau kalau nulis aksara Jawa kan the best lah, luar biasa. Ini yang seperti ini Mbak. Nah, ada yang mau nyoba Mas? Nah, tapi ini sebenarnya ini di tempat kami proses seperti ini masih kami gebuki lagi supaya dia proses ratanya lebih maksimal. Tapi ini silakan Mas, silakan. Monggo Mas. Ini bisa pakai batu akik juga. Ini tak bocorkan ya. Ini lebih enak ini. Mas Mano. Nah, Akik Mas Mano. Itu biar apa Mas Mano? Ini biar rata banget, nanti kan yang dipakai untuk nulis di sananya. Biar menghilangin airnya. Gini ya Mas. Ini mungkin proses pemanasannya aja. Ini ada yang enggak, ini suka-suka nek Mas Arif mesti suka yang seperti ini. Aku tak mau jadi clear aja Mas. Oh enggak, ini proses pemanasannya aja. Iya kental Mas. Kan seperti glowing. Wes gue gini belakang. Iki apa? Enggak apa-apa. Oh, ini lebih bisa ini kayak gini toh nanti dipukul lagi nanti mari. Oh, begitu. Tapi nanti enggak pecah nantinya apa-apa. Atau mulai. Nah, seperti itu Mas. Coba pakai batu akik sing ada baik apa. Tiga permintaan ini Enggak harus gitu. Enggak terlalu keras Mas. Oh, perasaan. Perasaan. Oh, ini kan perasaan Mas. Oh, ya. Mainmu keras jadi. Nah, seperti itu. Ini kulit buat saya. Ada nganek boleh. Kira-kira udah tahu ya ini ya. Sampai seperti ini ya kita game over kan. Nah, setelah seperti ini yang jadi contohnya tadi Mas
pinjam satu gitu. Monggo. Nah ini proses terakhir itu cuma ini bidang yang rata ya, ini cuma dikowok aja ya. Sebenarnya pakai keong rodo dari sini loh, ini gue kicot aku bisa. Sebenarnya tadi ketemunya kicot, ini cuma cari bidang yang datar terus dikowok. Dan ini sudah tinggal ditawarkan, pasti nilai ekonomisnya tinggi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mas mbak semua proses pembuatan kertas ini. Iya, persenti Rp75. Persenti persegi. Berarti segini. Ya bisa 100-an ribu lebih selembar ya. Nah makanya tadi udah profit. Nanti Mas Sule mau ke tempat saya untuk minta bibit, saya kasih bibitnya, bibit 1000 pohonnya, bibit 1000 bibit. Oke. Nah seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman Ya, semua? itu. Saya kira cukup ya Mas G. Baik, terima kasih dari Museum Wayang Beber Sekartaji dan Sanggar Bono Alit. Kiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Kami di sini merupakan bagian dan anggota dari komunitas Sego Jabung, Aksara Sego Jabung. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan yang bisa jawab. Saya kasih satu lembar ini deh. Pertanyaannya apa ya? Ini, ya. Nah ini jadi video ya. Jadi pertanyaannya ini kertas beruang ini pendirinya siapa? Ini dulu sebelum itu terlalu gampang. Ya masih gampang baik. Kita kasih satu lembar yang spesial. Jadi kertas beruang ini dulu dipakai untuk membuat apa aja? Coba dijawab seperti yang ada di koleksi di museum tadi. Siapa yang bisa jawab? Ayo acungkan tangan. Ayo udah semua, tidak apa-apa, ini ada 2 lembar, tidak apa-apa. Namanya siapa Pak? Jawab satu aja. Udah, benar, tak kasih satu. Pilih yang mana? Yang jawab pertama. Apa lagi? Sastra kuno ya? Wah bener. Pak siapa? Fatifah. Latifah. Monggo Pak. Masih Ya. Matur nuwun pertanyaan ya Mas. Habis. Ini bisa yang gimana? Oke, Mas. Oh, Mas melu mangga gitu. Pahit ini soal di kartu merah Sego Jabung nanti saya. Masih ngetril enggak apa-apa Mas. Wah, udah ahli ya. Mas Sule sudah siap ini. Besok langsung main ke tempat saya ya Mas. Tak kasih bibitnya. Oh iya. Monggo yang lain. Kalau mau coba yang lain silakan. Ya nek isi diputerke. Oh iya ya benar. Oh ayo. Milih Mas pokoknya. Siapa yang untuk praktek tong sairis. Ayo Mbak. Ayo. Monggo. Ya salah satu atau dua. Ini Mas Doko ini sudah tampil di Kompas TV, sudah tampil untuk UNESCO, tapi ketemu mbak-mbak mas-mas tadi minder ini. Ayo kamu yang nganter ke sana Dok. Diantar. Neng di. Ya langsung ditunjuk satu Mbak, monggo Mbak latihan. Rasa isin. Oh itu ya. Oh ya. Monggo Mbak, monggo Mbak. Ya.
Ini apalagi mbak-mbak ini lebih telaten ya. Ya udah kulino nanti seret. Nah, sip. Wush, sudah lihai. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sip. Wow, ternyata mudah toh, Mbak. Ini ke sini, ke arah sini, ke Nyobi. Ya, silakan dicobi. Ya, dan ini harus konsentrasi ya, kalau nanti sampai pas tulangnya, pas kayunya udah hasilnya bolong, harus nambal-nambal nanti. Nah, iya, sebaiknya hijaunya hilang. Ya, wah, udah hebat toh. Oh iya. Nah, bener itu langsung berarti jus. Nggak apa-apa. Nah, sip. Ya, setelah ini kita belajar membuat serat lontar. Ini tegak kayak gini Mas. Ini. Ya. Oh. Kalau aksara Jawa dari bawah ke atas. Ini teman-teman dari Kelurahan Muntuk ini sangat antusias untuk belajar nyerat lontar. Jawa kan rata atas. Kalau di rata bawahnya Ini dari daunnya ya, seperti ini. Tadi untuk pencontohan. Oh ya, ini awalnya seperti ini dari daun lontar. Ada proses, di press dan berbagai proses. Ini proses pressnya. Original made in komunitas Sego Jabung nih, ketuanya. miring ini pas ditarik karena mengelegok tapi pas dikasih kemiri ini setelah dikemiri pakai ini kemiri bakar ya. Kita pakai kemiri bakar ini untuk memberi warna. Ini masih ada, yo masih ada, dua lagi satu. Ya. Garis ini tinggal gantung ya aksara ya. Maka tadi aksaranya rata garis atas. Rata ini. Ya. Jadi konulisnya slot. Ini juga. Disuruh nulisin namanya jenengan apanya gitu nanti. Oh, saya nggak bisa gambar kalau melukis, menulis. Ada request nih mas. Ini bukan apa-apa. Oke.
pensil pulpen teman-teman. Itu bolong. Pensil tinggi lurus deh garis. Ini ternyata tadi yang mendapatkan, wah luar biasa ini. Oh, Aneh warna-warna ya. Aduh, mas repot ya. Sian. ini ahli ganda ini, bisa dibuang, bisa dilontar. Apa gini? Dari jenengan tangan sak kepenake. Ora ya ape. Luar biasa antusiasme dari teman-teman Kelurahan Muntuk ya. Ini sampai sang master diminta untuk menulis aksara di lembar kertas luang. Wah, kudu saru-saru iki. Iki padahal Mas kamerane pas Runo lho ini. Iki piye kerekam lho. Aku sing pikiranmu sing salah. Iki saya setengah. Gampang enggak kowe. Di mana iki? Waduh. Wah, iki orang iki. Biasa siap. Oke, siap. Tisune niku. Melenceng iki.